Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin membagi beberapa tips trading di market. Namun seperti biasa, sebelum saya mengulas ya lebih jauh tentunya, selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi yang cerah ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk memberikan tips ya, tips-tips trading atau mungkin ya saran lah ya begitu, mengenai sebelum Anda tentunya enter di market atau open posisi di market. Alangkah baiknya mungkin ada sedikit tips atau saran dari saya ini ya. Sebelumnya Anda mungkin sudah mendengar ya tips trading forex ini ya. Sebaiknya Anda harus paham dulu terlebih dahulu apa itu namanya trading forex yang harus Anda pahami dulu. Dan seharusnya Anda sudah memahami juga mengenai mekanisme dasar trading forex. Maka Anda bisa memahami tips yang barangkali yang saya akan ulas pada kesempatan pagi kali ini, pada video kali ini. Yang pertama sahabat, ini tidak asing lagi tentunya, saya sering menyampaikan hal ini. Trend follower atau trading dengan menggunakan trend atau don't fight the trend. Jangan pernah lawan yang namanya trend. Nah, di dalam market ya, di dalam market ini ada 3 macam trend ya dalam perdagangan forex, yaitu ada uptrend, downtrend, dan juga ada satu hal yang namanya sideways. Nah, kalau pasar dalam kondisi trend tentunya saran saya jangan ragu-ragu untuk open posisi, artinya menambah jumlah lot yang mungkin lebih sedikit dari standar saya kalau saya begitu. Dan tentunya saya berharap pelajari dan konsentrasi terhadap pasar yang sedang tren. Nah, karena saya ini termasuk salah satu trend follower ya, dan saya sangat menyukai dengan tren-tren panjang, maka disitulah biasanya kita dapat banyak mendapatkan yang namanya profit. Nah, saya lebih suka mengikuti tren atau pola-pola tren ini, dan yang sedang tren tentunya. Nah, maka Anda akan menghasilkan uang lebih banyak dari sebelumnya tentunya ya. Coba kalau saya sarankan seperti video sebelumnya, saya menggunakan moving average 21, kemudian saya untuk melihat tren-tren itu saya mencoba untuk menggunakan D1 dan kemudian konfirmasinya pakai H1. Nah, karena menurut beberapa trader profesional ini menyarankan pada kita semua bahwa tren adalah teman kita. Nah, ini yang seharusnya tentunya bagaimana membuat landasan ini sebagai pola-pola trading kita. Dan tentunya mungkin ada beberapa teman-teman yang mengikuti pola tren atau trend follower ya, tapi ada sebagian teman yang menggunakan scalping, tapi tidak masalah. Tetapi setidaknya pada pagi kali ini saya akan sharing mengenai saya lebih suka dan lebih banyak bisa konsisten menggunakan yang namanya follow the trend. Don't fight the trend, jangan lawan tren. Ini saran saya. Kemudian yang tidak kalah penting ya, ini juga hampir 80-90% dari channel ini saya menyarankan gunakanlah selalu namanya stop loss dan tentukan target profitnya. Nah, biasanya kalau saya lebih senang memasang stop lossnya dulu. Artinya saya tidak melakukan pemasangan take profit dengan menggunakan limit order, tetapi saya eksekusi langsung. Nah, itu tergantung dari karakter kita masing-masing. Tetapi paling tidak kita punya target-target tertentu di dalam
mengambil keuntungan. Jangan sampai dibalik, risk and reward-nya kebalik. Kebanyakan teman-teman hampir mungkin 70-80% ini risk and reward-nya dibalik. Kalau saya menggunakan risk and reward katakanlah 1:3. Tetapi kebanyakan dari trader-trader ini malah kebalik. Kalau rugi 3, tetapi kalau untung cuma 1, kecil-kecil. Intinya itu kalau untung kecil-kecil, kalau rugi besar. Nah, kemungkinan Anda suka seperti itu menahan kerugian. Nah, Anda tidak mungkin ya ini menahan kerugian terus-menerus hingga modal Anda sampai ya habis-habisan. Anda juga tidak dapat mengharap untung terus-menerus setiap saat. Artinya apa? Kita harus mempelajari yang namanya karakteristik dari mata uang atau komoditas yang Anda perdagangkan. Dan tentunya stop loss kalau ini wajib buat saya, dan target profitnya yang cocok dengan mungkin pair atau karakter dari komoditas yang Anda pilih. Kalau saya lebih cenderung sebaiknya volume atau quantity tradingnya yang kita coba agak gedekan atau naikkan sedikit. Misalkan kalau biasanya saya katakanlah 20 lot, saya mencoba untuk menambahkan mungkin 10 lot, jadi sudah 30 lot. Nah, ini bisa meningkatkan keuntungan. Nah, sekali lagi ya, Forex ini tidak akan membuat Anda ini kaya dalam semalam. Makanya perlu yang namanya money management. Yang ketiga, sahabat trader, Forex ini adalah bisnis. Forex bukan gambling. Jangan beranggapan Forex adalah ajang perjudian ya. Bukan untuk berjudi yang hanya mengandalkan faktor ya keuntungan dalam menghasilkan uang. Anda butuh analisis ya dan indikator yang tepat untuk trading tentunya. Nah, jika Anda open posisi tanpa menghiraukan analisis dan indikator, maka sama saja Anda sedang berjudi. Nah, seorang penjudi menghabiskan atau menghasilkan uangnya dalam semalam, tapi tidak untuk Forex, sahabat trader. Di sini Anda harus berusaha menghabiskan sedikit ya, artinya kalau rugi sedikit, tetapi menghasilkan lebih daripada 100 kali lipat mungkin ya, yang Anda resikokan di dalam setiap trading. Nah, dari yang intinya yang Anda habiskan atau Anda resikokan. Anda harus menganggap Forex adalah bisnis. Ini penting. Sebuah bisnis jangka panjang ya. Jadi artinya bahwa Forex ini adalah kita harus berasumsi, beranggapan bahwa ini adalah sebuah bisnis dan memang saya perlakukan sebagai bisnis yang jangka panjang. Karena ini memang cukup bisa terbukti menghasilkan uang. Jadi jangan pernah mimpi Anda dapat menjadi kaya mendadak dalam satu malam di dalam trading Forex. Kemudian yang keempat ini, jangan trading lebih daripada 10% dari modal Anda. Saya biasanya cuma antara 6-10% saja ya. Sebagai contoh, selalu saya sarankan, kalau uang kita $10.000 misalkan, saya hanya tradingkan ya maksimum antara 0,6 lot. Atau paling banyak adalah 1 lot. Ini adalah standar saya ya. Saya bermain atau trading dengan low risk, tetapi paling tidak bisa menjaga konsistensi emosi psikologis saya di dalam trading. Nah, tentunya batasi jumlah modal trading Anda dengan mulai mengatur money management sehingga tidak menghabiskan uang Anda dalam semalam. Nah, rata-rata kebanyakan teman-teman trader mungkin tidak semalam, tapi sehari, 2 hari, seminggu sudah uangnya habis atau MC. Gunakan imajinasi untuk ya menekan kerugian lah begitu ya, dan berusaha memperbesar keuntungan. Jaga modal Anda jika Anda ragu-ragu saat akan open posisi, sebaiknya Anda wait and see. Kesempatan memang tidak datang 2 kali, tetapi mengatur strategi untuk menang di lain waktu adalah lebih baik daripada uang hanya untuk ambisi sesaat. Ini saran saya ya. Kemudian nomor 5 ya, nomor 5 perhatikan margin level. Jangan buang uang Anda dalam real account. Tentunya saran saya jangan membiasakan membuang uang Anda. Sebaiknya Anda berlatih dulu pada virtual account atau demo account, membiasakan Anda dengan fasilitas yang ada di broker tersebut, serta indikator-indikator yang Anda gunakan untuk berlatih
untuk berlatih tentunya. Nah, berlatih di real account ini memang akan melatih manajemen emosi dan waktu Anda secara real. Tetapi perlu saya sampaikan di sini, ini harus benar-benar hati-hati. Jika Anda sudah siap, tentunya ada pengalaman yang tidak ternilai harganya ya di situ ya. Jika tidak siap, tentunya saya sarankan Anda nanti akan berpikiran bahwa bisnis ini bisnis yang tidak menguntungkan atau bisnis sesat. Nah, takut saya kalau Anda menggunakan real account tetapi kondisinya terus merugi, Anda akan berpikir bahwa bisnis ini bukan bisnis yang cukup menguntungkan. Saran saya sebaiknya gunakan demo account kalau memang belum siap sehingga dapat menemukan gaya trading Anda. Tidak perlu ikut-ikutan indikator orang lain ya, atau cara orang lain karena apa yang mereka gunakan belum tentu cocok bagi Anda. Itu saran saya. Yang keenam, saya sarankan Anda untuk belajar bentuk grafik atau formasi-formasi dasar ya di candlestick. Mungkin belajar sedikit tentang bagaimana level Fibonacci, juga support and resistance ini sometimes saya gunakan. Karena candlestick atau chart ya dapat menggambarkan prediksi kapan harga akan berubah tren dan juga akan dapat mengetahui kapan keluar dari market. Ini kalau Anda tidak mengetahui chart, bentuk chart dan sebagainya, ini akan nanti untuk keluar atau masuk tentunya tidak ada referensi ya. Kemudian tentunya dengan mengenali chart Anda akan tahu titik balik atau turning point yang akan terjadi. Nah, banyak trader yang akhirnya mengalami loss ya, yang sangat besar karena tidak memahami cara mengatasinya. Pelajari dan terapkanlah tip forex dan profit ini dengan baik. Tentunya ini sebuah kisi-kisi yang mungkin Anda bisa ambil sisi positifnya. Itu pesan saya di pagi kali ini sahabat, dan bagi sahabat trader yang menanyakan grup WA dan live trade saya, silakan juga yang ingin diskusi secara private silakan add WA di description tentunya sahabat trader. Dan bagi yang belum subscribe tentunya jangan lupa tekan lonceng ya. Tentunya bila Anda menyukai topik-topik seputar bisnis, investasi dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.